agama Islam berbasis ICT atau berbasis TIK. Berbasis TIK ini berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi di sini itu memang kita itu butuh terhadap apa yang ada di dalam TIK itu sendiri. Apa TIK itu sendiri? Mengapa TIK itu penting untuk pembelajaran PAI? Gus Imam Ghazali dimut nggih. Oh nggih. Kenapa TIK itu harus penting di proses pembelajaran? Bagaimana pemanfaatan TIK yang untuk proses pembelajaran itu sendiri, sehingga proses itu bisa lebih mudah di dalam melaksanakan apa yang kita inginkan. Untuk mempermudah itu nantinya semuanya lewat TIK. Apa TIK itu? Yang pertama itu TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa semua informasi dan semua komunikasi itu lewat teknologi. Sehingga komunikasi yang seperti ini termasuk yang sekarang kita laksanakan TIK teknologi berkaitan dengan informasi maupun komunikasi. Kenapa kok seperti ini? Karena TIK ini juga berkaitan dengan informasi yang panjenengan terima ini lewat teknologi elektronik. Meskipun komunikasinya itu juga lewat elektronik. Sehingga TIK ini bisa mengakomodir untuk mempermudah proses komunikasi, proses informasi, di mana informasi ini sangat mudah diperoleh. Baik itu yang berkaitan dengan pendidikan ataupun berkaitan dengan sesuatu yang ada di luar pendidikan. Itu berkaitan dengan hasil penelitian, hasil PKM, hasil pembelajaran, atau materi-materi yang ada di dalam pembelajaran PAI itu sendiri. Sehingga pembelajaran itu selalu berkecimpung atau selalu tersimpan, terdokumen di dalam teknologi yang kita punya. Itu yang seperti itu. Itu diantaranya seperti itu. Berkaitan dengan informasi dan teknologi. Karena di teknologi itu sebenarnya untuk mempermudah. Di mana dokumentasi yang ada di dalam elektronik itu semuanya tersimpan rapi dan mudah dicari untuk proses atau untuk implementasi pencarian data, baik itu yang berkaitan dengan
materi maupun data, dokumen dan yang lainnya, video atau dokumen-dokumen lain atau data-data lainnya itu mudah dan cepat untuk bisa dicari atau ditemukan. Itu yang seperti itu. Itu melalui TIK semuanya. Mengapa TIK itu berpenting? Karena itu merupakan suatu tantangan bagi geografi dan demografi. Perkiraan di dalam dunia fana ini bisa memperkirakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia fana, sehingga bisa memprediksi atau memperkirakan terhadap sesuatu yang akan terjadi. Tapi kalau TIK ini masih belum mampu kepada kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia, itu yang menjadikan TIK itu harus dikembangkan dan dikembangkan kembali untuk bisa mendeteksi terhadap apa yang belum kita ketahui. Itu yang seperti itu. Karena itu sebagai tantangan untuk lebih berkembang, untuk lebih berubah, atau lebih berakurat, atau lebih bermutu di dalam menghasilkan sebuah prediksi apa terhadap sesuatu yang ada itu. Itu yang mengapa harus TIK itu harus ada. Itu yang seperti itu. Makanya kita memprediksi sesuatu itu tanpa insting, itu diantaranya melalui teknologi ini itu sendiri. Ya, teknologi itu kadang-kadang mengalahkan dari insting yang ada di dalam diri kita. Dan insting itu juga bisa mengalahkan TIK yang ada di dalam media informasi itu sendiri. Itu banyak TIK ini harus selalu berkembang untuk mempertahankan keakuratan data yang ada di dalam TIK itu sendiri. Sehingga ICT itu selalu berjalan dan selalu berubah dan selalu melengkapi terhadap apa yang ada di dalam kebutuhan proses pembelajaran. Ini yang perlu kita lakukan di situ. Sehingga perkembangan yang seperti ini harus kita lakukan. Selalu berkembang di dalam dunia fana ini. Karena mengikuti perkembangan zaman, perkembangan saat, perkembangan pola hidup dan pola pikir manusia itu sendiri. Yang seterusnya TIK itu harus ada dalam dunia pendidikan karena TIK itu sebagai tantangan di mana pendidikan itu bisa berjalan, bisa proses, bisa melaksanakan sebuah implementasi proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu mencapai kebutuhan yang ada di dalam pendidikan, termasuk yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran itu sebelumnya ada Google Meet
itu juga ada Zoom. Karena Zoom itu terlalu banyak atau terlalu akunnya kurang gratis, apa itu jaringannya atau apa yang lain, sehingga muncullah Google Meet. Sebelum Classroom, Zoom itu muncul Classroom, muncul, dan yang sebelum Classroom itu muncul Google Drive. Itu cara-cara penyimpanan itu di situ, sehingga dokumentasi di dalam TIK untuk mempermudah informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan itu harus selalu berubah, selalu bertambah, di mana perubahan-perubahan yang ada itu lebih mempermudah, lebih efektif, lebih efisien di dalam menggunakan TIK itu sendiri, sehingga TIK itu selalu berubah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam pendidikan, di mana pendidikan itu tetap berjalan mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Itu selalu ada, tetap kita jalankan. Yang berkaitan dengan TIK itu, berkaitan dengan pendidikan itu, baik berupa knowledge-nya, ilmu pengetahuannya, maupun sarana prasarananya, maupun sistemnya, maupun tekniknya, itu semuanya itu harus dilengkapi dan tersimpan rapi di dalam TIK untuk mempermudah akses dari lembaga maupun dari pengguna. Itu yang kita lakukan di dalam tantangan yang ada di dalam pendidikan, sehingga pendidikan ini selalu bisa menjadikan sebuah proses di mana proses ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan yang ada di stockholdernya. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, pendidikan itu selalu berkembang, selalu berubah, baik itu yang berkaitan dengan metode, strategi, pendekatan, metodologinya, dan yang lain-lainnya, itu selalu berubah sesuai dengan pola hidup dan pola pikir dari manusia itu sendiri, sehingga selalu berubah. Itu sebuah tantangan dalam pendidikan TIK itu, karena TIK itu juga mempunyai database yang bisa menampung terhadap dokumen atau menampung terhadap data-data yang ada di dalam pendidikan, sehingga mudah dicari, mudah ditemukan, di mana dokumen itu bisa diakses baik itu lembaga sendiri maupun stakeholder yang ada. Ini seperti itu. Makanya sekarang ini proses pendidikan itu selalu berkembang, sampai sekarang pun pendidikan itu semuanya akan menuju ke pendidikan yang berbasis ICT, informasi komunikasi teknologinya. Itu selalu harus mengarah ke sana, sehingga pendidikan itu selalu diarahkan ke ICT-nya. Karena kenapa diarahkan ke ICT? Karena meminimalisir terhadap plagiasi dari hasil karya setiap individu maupun kelompok. Itu yang seperti itu.
Sehingga di dalam pendidikan itu etika dalam menghasilkan karya ilmiah, hasilkan karya pengabdian dan intelektualnya itu selalu diawasi oleh plagiasi yang ada di dalam tekniknya ini, selalu diawasi oleh TIK. Sehingga perkembangan dari proses penelitian dan karya ilmiah yang dihasilkan oleh setiap individu itu akan menjadikan sebuah kedominanan dalam pengembangan pendidikan itu sendiri. Itu makanya tantangan untuk pendidikan itu untuk itu nantinya meminimalisir plagiasi, memunculkan rekognisi, juga memunculkan citasi dari setiap individu itu sendiri. Ini yang perlu kita lakukan untuk ke depannya. Sehingga tantangan pada abad 21, TIK ini harus sekarang ini harus sudah berbasis ICT. Termasuk dakwah lewat TIK. Memberikan informasi juga TIK. Itu selalu berubah seperti itu. Sehingga media-media yang seperti ini harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena untuk meminimalisir apa yang masuk di dalam diri kita, yang diterima di dalam diri kita, itu bisa diminimalisir dengan informasi yang ada di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Sehingga pendidikan Islam itu selalu menopeng terhadap tantangan-tantangan yang ada di luar pendidikan Islam itu sendiri. Ya, tantangan abad 21 ini kita disemarakan untuk berlomba-lomba memberikan informasi terhadap stakeholder melalui TIK atau terhadap user melalui TIK, sehingga user-user yang ada itu meskipun tidak bertatapan langsung, malas membaca kadang-kadang, itu juga bisa lewat TIK. Itu yang seperti itu. Dan dalam penjariannya itu lebih spesifik. Itu yang hebat itu. Nah, harus kita lakukan melalui TIK. Peran TIK, bagaimana peran TIK di sini? TIK itu dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai akses, termasuk handphone. Ini juga sebagai akses. Kita mengakses informasi, bisa mengakses terhadap komunikasi atau mengakses terhadap ilmu pengetahuan yang lain yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Ini yang pertama. Itu harus dalam kehidupan kita itu sebagai akses. Sehingga akses ini bisa menjadikan sebuah
IP, istilahnya kode atau barcode ya sama kode atau basic network-nya itu juga harus juga ada hubungan korelasinya, hubungan ini juga harus ada karena akses ini juga berkaitan dengan hubungan yang ada di dalam kode yang kita buat, IP-nya berapa, itu sebagai hubungan ikatan dari akses yang ada, sehingga dari akses ini menjadi sebuah ikatan atau hubungan atau ikatan atau sesuatu yang berkaitan dengan itu untuk menjadikan sebuah dokumen atau menjadikan sebuah rumah, yang rumah di situ harus diisikan oleh dokumen-dokumen yang ada di dalamnya, sehingga dokumen ini bisa diakses oleh semua user, sehingga user ini bisa tahu tentang informasi yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan agama Islam maupun suatu lembaga wadah penyiaran agama Islam atau yang lainnya. Itu yang seperti itu, sehingga pendidikan Islam itu selalu berkembang, selalu bisa diakses oleh semua user, baik itu yang berkaitan di kalangan rendah, tengah, dan atas. Sehingga TIK ini juga punya akses, istilahnya hubungan. Setelah ada hubungan, muncullah suatu ikatan, dan ikatan ini muncullah sebuah pembangunan. Sehingga pembangunan ini yang bisa menjadikan sebuah bangunan yang bisa ditempati oleh semua dokumen. Baik itu yang berkaitan dengan proses pendidikan, proses intelektual, proses sosial, proses dan yang lainnya tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga advancing musik, education, financial, ini semuanya harus ada semuanya di sini. Sehingga kebutuhan dalam kehidupan kita itu selalu terpenuhi, selalu terpenuhi dalam mencapai suatu kehidupan yang ada di dalam kebutuhan itu sendiri. Ini yang seperti ini. Makanya TIK itu di dalam kehidupan itu mengandung terhadap hubungan untuk menjadikan sebuah ikatan dalam membangun rumah atau membangun data. Kalau dalam dokumen itu membangun data. Kalau di dalam istilahnya dalam kehidupan membangun rumah untuk menjadikan sebuah penyimpanan data-data yang ada di dalam kebutuhan kehidupan itu sendiri. Yang namanya application itu istilahnya rumah yang harus menyimpan di mana di dalam kebutuhan proses pendidikan itu bisa tersimpan secara rapi dalam aplikasi itu sendiri. Makanya aplikasi itu
ada tersendiri. Setiap momen, setiap lembaga, setiap kelompok yang akan datang ini harus atau dituntut untuk menyimpan seluruh data atau dokumen yang kita punya itu harus melalui TIK, harus disimpan di dalam TIK semuanya. Itu yang dan kedepannya itu, sehingga TIK ini dalam itu selalu dikembangkan, selalu diproses atau untuk menjadikan mutu yang lebih tinggi. Karena pembelajaran pendidikan itu kalau sudah seluruh tridharma yang ada di dalam PT, di dalam lembaga pendidikan itu semuanya akan lebih terpercaya daripada dokumen yang disimpan secara manual, sehingga dokumen-dokumen ada data yang ada itu selalu mudah diakses oleh user-user yang membutuhkan informasi itu. Nanti semuanya akan berbasis TIK itu sendiri. Kenapa TIK itu penting? Pentingnya TIK untuk pendidikan itu, TIK itu juga pendidikan itu menyangkut globalisasi daripada ekonomi, informasi. Karena di dalam pendidikan itu juga membutuhkan biaya, membutuhkan istilahnya materi untuk menopeng pendidikan itu bisa berjalan secara maksimal. Informasi itu kaitan dengan informasi itu, pendidikan itu selalu memberikan informasi yang ada. Itu yang seperti itu. Nah, punten Yai, teman-teman ada yang ingin masuk Yai? Ada yang ingin masuk? Bentar. Oh, ini. Di sisi lain itu globalisasi itu yang berkaitan dengan pentingnya TIK itu untuk pendidikan, itu karena adanya globalisasi dari ekonomi dan informasi. Juga di sisi lain juga ada inovasinya tentang teknologi. Istilahnya kalau menampilkan raga itu langsung lewat TIK.
animasi-animasi yang ada di dalam tik itu bisa dipakai. Nah, nanti bisa diedit, bisa diklarifikasi atau bisa digerakkan, bisa disuarakan dan yang lain-lainnya. Itu bisa muncul sebenarnya bisa melalui tik itu, sehingga kita mengajar, kita memberikan informasi, kita mentransfer pengetahuan ini bisa membantu, tik ini bisa membantu terhadap penyampaian, terhadap penyimpanan yang ada di dalam materi-materi yang mau ditransferkan atau yang mau dikomunikasikan. Ini seperti ini. Sehingga di dalam perkembangan yang ada di dalam tik ini alhamdulillah bisa masuk. Ini yang seperti itu, sehingga tik ini selalu dibutuhkan untuk menjadikan sebuah pengembangan yang ada di dalam proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran ini selalu berjalan secara efisien dan konsisten. Ini Aris Alfarisi ini. Aris Saipuddin, Pak. Aris Saipuddin ya? Iya, Aris Saipuddin niku. Oh, ya wes. Wow, Pak. Hah? Nembe saged masuk, Pak. Muhammad Urip, Pak. Nembe saged masuk. Sudah. Ayo lanjut. Saya absen ini. Ini yang terakhir siapa tadi ini? Mustaqiqul Hasan, Pak. Nuroni Akilul. Muhammad Azizuddin. Nur Insun. Imam Ghazali. Pak Nuroni baru bisa masuk, Pak. Siapa? Sinyalnya angel di sini, Pak. Enggak, barusan masuk saya. Oh, enggak ada lagi ini. Nuroni Akilul ada, Pak, itu, Pak. Nuroni ya? Nggih, Nuroni Akilul. Nggih, Pak, hadir. Nuroni ya? Nggih. Ini separuh Mas Yan ini yang hadir ini. Jumlahnya 44, yang hadir 26. 51%. Hadir, Pak, Imam Ghazali, Pak. Imam Ghazali udah. Oke. Dari awal, Pak. Iya, Gus. Aris Saifuddin, Pak, hadir. Ya. Kula wau ngapunten, Pak. Mulai jam 8 nembe saged masuk. Loh, kok saged? Mantun nyuci popok saja, Pak. Ini ya, terusnya ya. Pentingnya tik dalam pendidikan, ini kita belajar ini selalu efektif. Seperti yang sekarang kan efektif ini. Tidak perlu
langsung ke kampus atau langsung ke tempat kita di mana kita bertatap muka. Ini meskipun tidak bertatap muka, yang penting nanti dari ilmu yang kita dapat atau informasi yang kita dapat atau transfer materi yang kita dapat, ini nanti bisa kita bermanfaat, sehingga dalam penyampaian ini selalu bisa efektif dan efisien. Ini selalu itu yang seperti itu. Itu bisa membantu di dalam proses pembelajaran. Dan seterusnya, itu juga bisa membantu pendidikan untuk semuanya. Ini kan selalu komunikasi lewat Zoom juga bisa, lewat Meet juga bisa, lewat Classroom juga bisa, dan yang lain-lainnya. Ini yang terkenal di situ, yang biasa kita lakukan. Sebenarnya masih banyak yang aplikasi-aplikasi yang ada di dalam itu. Sehingga bisa selalu komunikasi secara bersama, itu kuotanya sampai berapapun itu juga ada. Ada yang kuotanya sedikit, ada yang menengah, ada yang besar. Itu yang kita lakukan di dalam semua pendidikan itu untuk semua. Di dalam proses itu untuk semuanya. Itu selalu belajar pendidikan itu untuk semua. Ini keefektifan di dalam belajar ini untuk semuanya yang ingin belajar di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Itu juga bisa menunjukkan kapan kita belajar. Sehingga jam sekian kita harus belajar. Itu juga hasil dari teknologi. Jam itu bukan dari dari kayu atau dari besi. Itu jam itu juga ada teknologi yang tersimpan dalam jam. Ya, kapan kita belajar jam 1, jam 2, jam 3. Itu harus ada ketentuan yang ada kita disepakati. Ini yang perlu kita tekankan. Sehingga pembelajaran di sini harus kita konsisten di dalam kapan kita itu belajar. Itu juga membantu terhadap saat atau waktu di mana kita itu yang bisa menentukan. Itu yang kita lakukan seperti itu. Itu juga bisa membantu belajar di mana kita berada. Di mana saja kita bisa belajar. Di rumah, di kantor, di jalan, di lapangan, dan dimanapun kita bisa belajar. Itu juga membantu yang seperti itu. Baik itu yang berkaitan baca, kita baca materi Kurdis, baca materi bahasa Arab, itu semuanya bisa belajar di mana saja itu melalui TIK. Sehingga TIK itu juga harus meningkatkan kebutuhan yang memperoleh pendidikan. Makanya TIK ini juga membantu terhadap peningkatan proses pembelajaran untuk memperoleh individu itu, untuk memperoleh informasi dan komunikasi di dalam proses pembelajaran. Itu yang seperti itu. Sehingga TIK ini selalu membantu untuk kita ini selalu belajar. Baik itu di
musola maupun di masjid, di jalan, di kantin atau di mana saja itu sudah kita belajar. Itu selalu kita belajar di situ. Sehingga itu tetap selalu membantu terhadap apa yang ada di dalam kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan belajar di situ? Yang pertama itu behavioral. Behavioral ini sebuah perubahan dalam perilaku. Makanya nanti kalau kita ini sudah berbasis ICT, perilaku kita ini sudah berubah. Semuanya akan bermuara terhadap pola pikir dan pola hidupnya. Selalu berubah. Sehingga perilaku ini karena dipengaruhi dengan proses pemenuhan kebutuhan melalui TIK yang ada. Sehingga kita itu selalu berubah. Selalu berpikir, selalu mendapatkan informasi dari informasi yang kita terima melalui TIK. Sehingga TIK ini bisa membantu kita untuk beraktivitas dimanapun dia berada. Sehingga keefisienan dan efektifan di dalam kita belajar itu bisa mencapai ketenangan di dalam kehidupannya. Sehingga TIK ini selalu membantu untuk kita di mana kita bisa belajar. Sehingga dari belajar itu, individu itu mengalami perubahan yang berkaitan dengan perilaku. Dari perilaku itu juga berimbas kepada nilai-nilai yang ada di dalam perilaku sendiri. Ya, punten Ustaz, ada teman yang mau masuk lagi Ustaz. Ada yang mau masuk lagi? Sehingga pembelajaran yang ada di dalam TIK itu harus kita menjadikan pembelajaran yang bisa merubah terhadap pola hidup dan pola pikir individu sendiri, sehingga kehidupannya bisa mencapai kesempurnaan dalam mempertahankan kehidupannya. Yang seperti itu, sehingga kehidupan itu selalu berkembang, selalu berubah, di mana perubahan itu dibantu oleh pola pikir melalui teknologi, informasi, dan komunikasi atau informasi communication teknologi ICT. TIK dan IC atau ICT itu sama. Cuman diolak-walik gitu aja. Apa yang seterusnya kita belajar, maksud dari kita belajar itu kita ini punya konstruktivis, sehingga maksud kita belajar ini kita harus mempunyai makna, mempunyai istilahnya bermanfaat. Kita ini belajar ini mempunyai nilai
mempunyai arti. Ini yang kita lakukan harus mempunyai nilai. Harus mempunyai arti. Kita belajar ini harus kita mempunyai atau mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita terima. Ini harus ada di dalam diri kita. Tanpa adanya itu, kita kadang-kadang arti kita belajar ini tidak mempunyai arti dalam kehidupan kita. Biasanya ada yang seperti itu. Karena dia tidak bisa merasakan apa yang kita terima. Itu yang seperti itu biasanya. Mungkin dari lewat TIK, dari lewat ICT, di sini itu bisa memberikan atau mempermudah daya ingat untuk setiap individu atau setiap user. Itu untuk mempermudah daya ingatnya atau mempermudah atau memperkuat daya ingat yang ada di dalam setiap individu tentang apa yang diterima di dalamnya. Itu yang seperti itu, insyaallah. Nah, dengan adanya media audio visual, media suara, atau media-media yang lain, itu yang berkaitan metodologi, itu yang lainnya, itu selalu membantu di dalamnya. Sehingga mudah diingat, mudah dicerna, mudah ditransfer, sehingga kualitas dari daya ingatan individu itu tetap melengket, tetap melekat di dalam dirinya. Itu yang diharapkan dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di dalam konstruksi fiktifnya. Harus mempunyai makna, arti dari di mana kita belajar. Kadang-kadang makna ini tidak terkesampingkan dari apa yang kita dapat. Itu yang banyak yang seperti itu. Belum tahu apa yang kita dapat. Sehingga nanti di kemudian hari kalau ada kejadian, ada peristiwa itu, sehingga dia merasa. Itu kadang-kadang yang seperti itu. Tanpa adanya peristiwa atau kejadian yang lain, itu kadang-kadang tidak ada. Itu. Proses informasi yang berkaitan dengan proses informasi ini kita belajar ini menjadikan sebuah proses untuk mendapatkan informasi, sehingga pendapatan apa yang kita terima di dalam informasi sehingga perubahan-perubahan itu bisa tersimpan di dalam memori kita. Pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan itu bisa tersimpan di dalam memori. Sehingga daya ingat, daya kualitas ingat, kapasitas ingat itu bisa termotivasi untuk menyimpan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya untuk mencapai kesempurnaan kehidupannya. Itu yang perlu kita dapat.
Sehingga kehidupan di sini, kehidupan di dalam proses belajar mengajar di sini menjadikan sebuah perubahan yang ada di dalam kehidupan diri kita. Ini yang seperti itu. Sehingga perubahan-perubahan ini selalu berubah, selalu tersimpan untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. Itu yang seperti itu. Sehingga kehidupan ini bisa selalu berjalan. Sehingga makna yang ada di dalam belajar itu kita bisa merasakan apa yang kita lakukan. Itu yang seperti itu. Peran teknologi di dalam pendidikan itu juga hampir sama, tapi di dalam artinya di dalam sama dengan yang tadi itu behavioral, konstruktif sama proses informasi. Kalau belajar itu perubahan perilaku behavioralnya, tapi kalau teknologi itu mengatur berbagai jenis media. Istilahnya segala sesuatu itu diatur oleh TIK. Itu yang berkaitan dengan itu. Konstruktivisi itu kalau yang di belajar itu berkaitan dengan makna yang diperoleh dari pengalaman. Kalau yang di teknologi, peran teknologinya itu construction itu memfasilitasi komunikasi kolaborasi. Itu istilahnya mengkolaborasi, menyatukan segala komunikasi yang ada di dalam proses pembelajaran. Di situ. Proses informasinya itu juga istilahnya membantu terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Monggo, ini sudah hampir jamnya hampir penuh. Monggo, ini yang mungkin ada sharing atau perlu dipertanyakan dari materi atau keterangan yang kita lakukan. Pak Anam, badan takut Pak Anam. Monggo, apa yang kita lakukan? Sampun ya. bingung. Sampun Ustaz, sampun. Sampun, belajar Bingung sing ditanggut-tanggut iki nopo? Sami kali pengen Pak Mudin. Nggih wis kula tak mendel mawon timane kula bingung sing tanggut nopo niki. Mboten mudeng. Nggih. Sambil ngopi. Ngopi rokokan mantap. Apa ini? Iya. Ada yang perlu kita pertanyakan? Aman. Ya Pak, mau tanya Pak. Monggo. Nggih.
Monggo pertanyaannya. Oh, nggih. Niki pembelajaran yang relevan pada masa pandemi, Pak. Selain online itu napa, Pak? Zoom. Gimana? Kok putus. Ya yang ada hubungannya dengan ini tadi tuh Kang ICT dan TIK. Kenapa harus ditanyakan itu? Kan pembelajaran Pak ya, Pak. Pembelajaran kan ada di kelas yang lain. Pertanyaannya Mas. Enggak apa-apa, kayak enak sing takok. Putus. Yo, Hah? ya enggak apa-apa Pak Anam mau nanya kok enggak boleh. Lah iya, ngono. Lah iya. Masa di sini Enggak, karepku iku nak buyar, kira. Wayai. Sabar. Jangan enam. Enggak, pertanyaannya masih belum jelas saya. Nggih. Pembelajaran yang sesuai pada masa pandemi, Pak, selain online. Pelajaran yang sesuai selain online masa pandemi. Nggih. Ya ada Mas, kalau masalah ini. Karena meskipun bukan pandemi, ya yang sekarang, ini juga banyak memakai ICT. Meskipun di kelas pun juga pakai ICT. Buktinya presentasi itu pakai slide, pakai PowerPoint, data pakai Word, ngetik penjenengan juga pakai Word. Ada kalau penghitungan pakai Excel, itu pakai ICT semua kok. Apalagi di ini, di Oke. Iki wangel nih. apalagi di masa pandemi ini, kan semuanya pakai ICT. Yang nggak pakai ICT itu kayaknya minim. Karena memang ini tuntutannya semuanya harus ke depannya itu berbasis ICT. Berbasis TIK. Karena semua informasi, semua komunikasi itu selalu berkaitan dengan TIK. Media, teknologi, informasi, dan komunikasi itu. Kalau yang sekarang yang pas itu semuanya kita ini dituntut untuk berdakwah melalui ICT. Itu yang seperti itu, sehingga dakwah-dakwah yang kita lakukan itu selalu berkembang, selalu efektif atau selalu efektif karena kita menyampaikan suatu materi ini bukan hanya tertentu pada suatu kelas atau satu kelompok atau satu user. Ini semuanya kita menyampaikan segala sesuatu ini terhadap stakeholder yang ada di dalam dunia fana ini. Baik itu bukan hanya terbatas satu kelompok, tapi berbanyak kelompok atau berkelompok-kelompok atau berindividu-individu. Ini semuanya. Beda ya nggih. Ngapunten. Beda nggih. Dunia fana dengan dunia maya beda. Dunia fana ini mencakup seluruhnya. Kalau dunia fana maya itu biasanya dipakai di dunia teknologinya. Itu yang seperti itu. Lebih fokus terhadap dunia maya ini, lebih fokus terhadap Nah, kalau dunia fana itu mencakup seluruhnya.
isinya alam dunia. Itu yang seperti itu Pak Khairul. Pak mau tanya. Siap ya, siap. Yang saya tanyakan untuk Faimna Ustaz, Faimna, syukron. Halo, ya. Alhamdulillah. Mata kuliah ICT. Faimna. Terus yang saya tanyakan gini Pak. Untuk ICT ini berlaku di dunia pendidikan formal atau kayak misalkan untuk yang di dunia pendidikan formal kayak pondok pesantren itu juga perlu juga untuk ICT itu Pak. ICT juga di seumpama bukan non formal seperti di pesantren, apalagi di non struktural itu sebenarnya juga perlu kok sebenarnya. Untuk kedepannya itu harus dituntut di situ. Karena proses pembelajaran di pesantren itu sekarang pun juga memakai ICT, artinya komputer. Maktabatus Samila itu juga ada di komputer semuanya, aplikasi itu. Pencarian kitab itu lebih efisien, lebih gampang. Dari buka buku, dari berapa buku-buku yang ada, itu lebih cepat untuk mencari apa yang kita butuhkan. Maktabatus Samila. Untuk hadis itu juga ada. Nggih, sampun kula install laptop, sampun. Nah, iya, itu juga membutuhkan itu. Makanya untuk ke depan kita memberikan mauidhah dan memberikan apa itu lewat ICT itu semuanya akan kita lakukan. Contohnya pesantren Al-Hozini aja itu semuanya kemarin hasil muhawarah aja untuk proses muhawarah itu sudah ditampilkan di ICT. Membutuhkan ICT, contohnya mikrofon yang kita pakai, pengeras suara, lagi yang lain-lainnya, itu semuanya seperti itu. Makanya kita itu meskipun di pesantren itu juga banyak yang pakai ICT. Itu yang seperti itu. Makanya informasi dan komunikasi itu selalu pakai TIK itu. Itu baik non formal maupun non formal, baik struktural maupun non struktural. Itu yang kita harapkan di situ nantinya untuk depannya itu lebih ditekankan berbasis ICT. Tapi kalau ini masih jalan-jalan, masih dalam tahapan-tahapan perkembangan untuk menuju ke basis ICT secara konsisten. Itu yang seperti itu nantinya. Mungkin seperti itu ya. Apa ada lagi yang kita sharing? Ampun Yai, pun kata sangat. Ampun. Yang temen Kang. Melbu kari ngono. Kayaknya belum lego ngono. Monggo yang belum, ayo. Pun waktunya beribadat. Niku Bang Edi belum itu Ustaz, belum lego itu. Ketua yayasan. Monggo Pak, lanjut sampai sore. Atau nanti pertemuan lagi, monggo. Siap ini. Gimana? Pak, teruskan. Ayo, saya tunggu. Sedikit tambahan Pak. Cukup? Sampun Pak. Pun kuatah sangat wae ilmune sing sampun diterami. Yang temen Kang. Kang Aris apa singkatan ICT Kang Aris? Kalau yang baru masuk,
Mungkin Ikatan cinta terkini. keren itu. Sudah ditunggu Bu Ibat, teman-teman. Sudah ya, nanti sambung lagi ya karena khawatir pergantian jam. Iya Pak, terima kasih Khawatir Pak. tempuh nantinya. Atas ilmunya Pak. Saya akhiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.